Assalamualaikum sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana. Gerhana bulan sendiri merupakan suatu fenomena yang mana posisi bulan, matahari, dan bumi berada pada satu titik lurus yang mana bumi berada di tengah-tengahnya. Sehingga bayangan bumi yang disebabkan oleh sinar matahari akan menutupi bulan dan membuat bulan menjadi tampak berwarna merah. Hal itu juga yang membuat gerhana bulan total sering disebut dengan sebutan super blood moon. Untuk dampaknya sendiri, gerhana bulan total dapat membuat pasang naik air laut yang lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasanya ketika tidak terjadi gerhana, purnama maupun bulan baru. Jadi sangat disarankan untuk berhati-hati ketika akan melaut pada saat fenomena terjadi. Dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari, setidaknya terdapat 3 sunnah yang bisa dilakukan ketika gerhana matahari ataupun gerhana bulan terjadi, yaitu mendirikan salat sunnah gerhana, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan salat sunnah saat gerhana berlangsung. Baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Lalu sunnah kedua yaitu perbanyak sedekah. Untuk sunnah yang satu ini, sebenarnya tidak perlu dilakukan ketika gerhana saja, melainkan memang sangat dianjurkan untuk selalu dilakukan. Dan yang ketiga, berdoa memohon perlindungan agar terhindar dari siksa kubur. Jangan lupa untuk tetap memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa terhindar dari siksa kubur. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansori al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menakuti hambanya dengan keduanya, kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Bila kamu menyaksikannya maka dirikanlah salat gerhana, dan banyaklah berdoa kala itu sampai gerhana berakhir. Hadis riwayat Bukhari 1060 dan Muslim 904. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis ini adalah, sejak dahulu kala banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang gerhana matahari maupun gerhana bulan. Salah satunya mitos yang beredar di masyarakat jahiliyah Arab dahulu yang dihubungkan dengan kematian seseorang. Serta, dalam hadis di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya bahwa terjadinya gerhana tidak ada hubungannya dengan mitos apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa gerhana itu merupakan fenomena alam sekedar untuk menunjukkan tanda-tanda kemahakuasaan Allah Ta'ala. Allah kuasa makhluk tak kuasa, bagaimana Allah mampu menggerakkan matahari dan bulan sedangkan makhluk itu terlalu kerdil walau hanya untuk sekedar menggapainya. Allah hendak menunjukkan kekuasaannya, agar makhluk mau tunduk dan patuh kepada sang penguasa alam semesta. Perintah Allah kepada makhluknya pada saat mendapati gerhana matahari maupun bulan adalah dengan melaksanakan salat gerhana. Tata cara salat gerhana diterangkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Terjadi gerhana matahari pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kemudian beliau keluar menuju masjid untuk melaksanakan sholat, dan para sahabat berdiri di belakang beliau membuat barisan shaf sholat, lalu beliau bertakbir dan membaca surat yang panjang. Kemudian bertakbir dan ruku, dengan ruku yang lama, lalu bangun dan mengucapkan, Samiallahu liman hamidah. Kemudian bangkit dari ruku, dan tidak dilanjutkan dengan sujud, lalu membaca lagi dengan surat yang panjang yang bacaannya lebih singkat dari bacaan yang pertama tadi. Kemudian bertakbir, lantas ruku, sambil memanjangkannya, yang panjangnya lebih pendek dari ruku yang pertama. Lalu mengucapkan, Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian sujud. Beliau melakukan pada rakaat yang terakhir seperti itu pula maka sempurnalah 4 kali ruku, pada 4 kali sujud. Hadis riwayat Bukhari 1046, Muslim 2129. Jika sholat gerhana sudah selesai, akan tetapi gerhana masih berlangsung dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah. Jika seseorang telah selesai salat sementara gerhana masih berlangsung, maka salat gerhana tidak perlu ditambah tapi hendaknya dia menyibukkan diri dengan berzikir dan berdoa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah salat gerhana lebih dari 2 rakaat. Al-Mughni 2/245. Perintah selain salat pada saat gerhana adalah berzikir dan berdoa, hingga proses gerhana berakhir. Tema hadits yang berkaitan dengan Al-Quran. Orang yang berakal akan selalu melihat kekuasaan Allah Ta'ala di dalam setiap fenomena alam yang ada. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ali Imran ayat 190-191. Alhamdulillah sahabat iman, itulah sunnah yang dapat kita lakukan ketika terjadi gerhana, sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mampu mengamalkan dan menyampaikannya kepada saudara-saudara Muslim kita.
Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.